visi dan misi DSN pertama adalah visinya adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibangkitkan negara. Jadi DSN Group ini awalnya dulu adalah perusahaan logging. Perusahaan logging itu adalah perusahaan yang mengelola kayu-kayu yang sudah diberi izin oleh negara gitu ya. Nah, jadi bahwa pemanen ini masuk ke lorong-lorong blok itu, nyari buah matang, dipotong, kemudian dikeluarkan ke tempat pengumpulan hasil. Tempatnya di pinggir jalan, collection road namanya. Ya, ada juga kita tanam di pinggir jalan bunga yang ungu-ungu, yang kuning-kuning, ada kuning, ada bunga pukul 8 kalau nyebutnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Florencia Sifra Abigail bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Andini Naura Mazaya. Kami sebagai perwakilan SMP Dharma Utama. Jadi, di sini kita ingin mengikuti program podcast tentang cinta sawit yang bertujuan untuk mengetahui sejarah dan bisnis proses perkebunan kelapa sawit di DSN Group. Kita akan melakukan program podcast bersama narasumber kita yaitu Bapak Yani Saptono, selaku Learning Center Section Head. Halo sahabat jurnalis SMP DU DSN. Baik Pak, mari kita mulai sesinya. Oke Pak, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Apa visi dan misi PT DSN Kaltim dalam pengembangan industri sawit? Ya, jadi DSN itu kan kepanjangan PT DSN TBK ya sekarang ya, nama resminya. Itu adalah PT Dharma Satya Nusantara Terbuka. Jadi kalau ada TBK terbuka itu berarti dia sudah perusahaan publik ya, ada sebagian sahamnya dimiliki oleh publik. Gitu. Jadi visi dan misi DSN pertama adalah visinya adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibangkitkan negara. Jadi DSN itu kepingin menjadi perusahaan yang nggak cuman level Indonesia saja, tapi level internasional, setara dengan perusahaan-perusahaan dunia lain kayak Toyota, Microsoft, Apple gitu ya. Jadi kepingin menjadi sebuah perusahaan yang besar level internasional gitu ya. Kemudian menjadi perusahaan yang perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara. Nah, kemudian untuk misi DSN Group itu adalah menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik. Maksudnya adalah jadi DSN itu memberi pertumbuhan yang baik ya. Pertumbuhan itu ya bisnisnya ya secara sosial, secara lingkungan itu memberi pertumbuhan yang baik. Menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Berkelanjutan itu berarti dia nggak cuma sebentar, tapi berkelanjutan itu lama, sampai ratusan tahun DSN ini memberi kontribusi positif ke masyarakat dan semua pemangku kepentingan ya. Semua pemangku kepentingan di DSN itu banyak. Ada yang pemilik itu termasuk pemangku kepentingan, terus supplier, warga sekitar, pemerintah, karyawan. Nah itu salah satu kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu pemangku kepentingan itu stakeholder, gitu ya. Jadi menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam. Ya, jadi DSN ini nantinya nggak cuman sawit aja, tapi berbasis sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak. Kalau sekarang ini kan kita lagi proyek sudah bergerak di bidang pisang. Kita punya kebun pisang. DSN itu sekarang sudah punya kebun pisang. Kemudian juga ada bisnis yang namanya renewable energy. Kita itu kan sumber daya alam ya, berbasis sumber daya alam. Jadi limbah kita kayak cangkang itu sudah diekspor ke Jepang untuk dijadikan bahan bakar pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, jadi DSN itu
menjadi industri yang berbasis sumber daya alam tadi, nggak cuma sawit aja. Akan nanti berkembang mana sumber daya alam mana yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bisnis oleh DSN, gitu ya. Kemudian memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Nanti tadi yang saya sampaikan, mau kepentingan itu ya karyawan, ya masyarakat, ya lingkungan, ya pemerintah, gitu ya. Jadi memberi nilai tambah ke semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik. Berarti dikelola dengan manajemen yang baik, yang anti korupsi, yang anti diskriminasi, yang anti SARA, gitu ya. Jadi itulah misi DSN, menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat, menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik. Oke Pak, saya mau bertanya, bagaimana sejarah awal dari perusahaan DSN Group ini? Ya, jadi DSN Group ini awalnya dulu adalah perusahaan logging. Perusahaan logging itu adalah perusahaan yang mengelola kayu-kayu yang sudah diberi izin oleh negara, gitu ya. Jadi dari tahun berdirinya secara perusahaan itu tahun sejak 1980. Tapi udah berapa tahun tadi dari sekarang? 80 berarti 20 tambah 20, 44 tahunan ya. Nah, itu awal-awal DSN itu mengelola kayu tadi. Kayu tadi diambil dari konsesinya, kemudian diolah untuk diekspor ke luar negeri. Nah, kemudian karena bisnis kayu ini mungkin sudah habis ya konsesinya, kemudian kita DSN mulai tahun 2010 itu berbisnis kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Kemudian dari tahun 2011 itu muncul perusahaan sawit pertama milik DSN yang namanya PT Swakarsa Sinar Sentosa. Nah, 2011 sampai saat ini di 2025 DSN itu sudah mempunyai 12 pabrik. Kemudian 100.000 lebih luas lahan perkebunannya yang tersebar di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Barat, ada di Kalimantan Utara. Nah, di situ kemudian juga ada DSN, itu kan perkebunannya ya. Nah, DSN juga ada namanya divisi wood product. Jadi selain DSN itu punya bisnis unit perkebunan sawit, ada juga yang namanya bisnis unit wood product. Nah, dia sekarang posisinya ada di Temanggung. Produknya adalah olahan kayu. Jadi kayu-kayunya berasal dari hutan rakyat, hutan milik masyarakat yang bermitra dengan kita. Kayunya kita beli, kemudian diolah menjadi produknya ada panel kayu, ada lantai-lantai kayu yang itu namanya parket ya. Kalau teman-teman tahu, kalau nanti bisa di search ya di internet apa itu parket, lantai kayu, dan juga semacam plywood juga produknya. Plywood berbagai macam ukuran yang diekspor ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika. Nah, jadi dari tahun 1980 sampai sekarang 2024 bisnis unitnya selain ada perkebunan kelapa sawit, malah awalnya dulu adalah kayu ya. Dari kayu kemudian sawit, sekarang ada bisnis unit pisang tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, ada lagi unit renewable energy. Renewable energy itu energi terbarukan, yang tadi ekspor cangkang untuk pembangkit listrik tenaga biomasa di Jepang. Nah, jadi awalnya dulu cuma Swakarsa, ya. Sekarang sudah ada PT-nya banyak banget. Iya. Kalau kita hitung ya, ada di sini aja di Waho ya, ada Swakarsa, ada Dan, Din, Dewata, Kapas, kemudian di Kalteng ada BWP, ada Kalbar itu ada AN, DPS, KAP, MNS, ada DIL, ada PUL, 12 PT. Besar-besar. Ya, jadi luas banget DSN ini, sangat besar saat ini. Setelah 40-an tahun lebih berdirinya.
Wah, besar sekali ya, Pak. Jadi, apa saja produk yang dihasilkan dari perkebunan sawit DSN Group? Ya, jadi kalau kebun sawit itu kalau dia cuma kebun aja ya, punya kebun aja, produknya ya namanya kita sebutnya TBS, tandan buah segar. Nah, buah sawit itu kalau di industri kelapa sawit namanya TBS nyebutnya, tandan buah segar. Nah, tandan buah segar ini adalah bahan baku yang diolah di pabrik kelapa sawit. Kita sering punya apa? PKS ya. PKS itu pabrik kelapa sawit. Bahan bakunya adalah tandan buah segar yang dari kebun-kebun tadi yang ada Swadkarsa dan Dindewata tadi ya. Nah, di situ diolah di pabrik kelapa sawit, produknya adalah yang namanya crude palm oil (CPO). Nah, CPO itu minyak mentah sawit bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya CPO. C crude palm oil. Nah, crude palm oil ini dia sebagai bahan baku untuk produk-produk yang lain lagi. Jadi belum bisa CPO ini langsung dimanfaatkan langsung oleh tingkat konsumsi gitu, belum bisa. Jadi dia istilahnya bahan setengah jadi, gitu ya. Nah, bahan setengah jadi ini sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh dunia modern saat ini. Ya, dari CPO itu sebentar dulu. Sebelum CPO, selain CPO juga ada namanya PKO ya, palm kernel oil. Jadi kalau CPO itu minyak sawit yang berasal dari serabutnya. Jadi kalau kelapa sawit teman-teman lihat brondolan, kalau dibelah itu kan ada serabutnya ya, kayak kelapa lah ya. Ada kelapa, kalau dibelah ada serabutnya, ada tengahnya apa? Intinya. Ada, kalau kita ngomong es degan itu ya, degannya itu. Nah, kita ngomongnya kernelnya. Ya, jadi itu bisa diproses lagi menjadi minyak juga. Namanya palm kernel oil. Harganya 2 kali atau 3 kali lipat lebih mahal dari CPO. Nah, CPO dan PKO ini dimanfaatkan oleh industri modern sekarang ini di berbagai bidang kehidupan kita. Ya, dari kalau kita sampaikan, kita dari pagi bangun tidur sampai malam tidur lagi, itu kita bersentuhan dengan produk yang menggunakan CPO dan PKO. Contoh, pagi kita bangun tidur ngapain? Mandi. Gosok gigi. Mandi pakai apa? Sabun. Sabun itu ada bahannya menggunakan produk dari CPO. Sikat gigi juga ada bahan juga dari CPO dan PKO. Kemudian kita sarapan. Apa sarapannya? Roti. Pakai mentega. Nah, itu pakai CPO, PKO. Nasi gorengnya pakai minyak goreng. Nah, itu juga dari CPO, PKO. Kemudian ke sekolah naik bis. Bisnya pakai apa bahan bakarnya? Biosolar. Nah, biosolar itu dia dari sawit juga. Kalau sekarang campurannya, kalau bensin solar itu 1 liter, contoh 10 liter ya, 100 aja lah, 100 liter solar, itu 35 liternya itu adalah bahan dari olahan minyak sawit dicampur dengan solar. Itu namanya biosolar. Nah, kemudian ada lagi di sekolah jajan apa? Taro ya. Es krim. Nah, itu juga coklat. Itu juga bahan dari, ada beberapa bahan menggunakan CPO PKO. Fungsinya, contoh ya, di coklat itu fungsi dari bahan yang diolah dari CPO PKO, fungsinya adalah ketika coklat dibuka kena suhu ruang, dia nggak gampang meleleh. Kalau tanpa campuran bahan dari CPO PKO, dia akan cepat meleleh. Gitu. Es krim sama juga. Dicampurkan ke es krim adalah tujuannya supaya nggak cepat meleleh. Gitu. Kemudian pulang ke rumah bajunya kotor, dicuci pakai deterjen. Deterjen juga ada bahannya olahan dari CPO yang bisa untuk membuat deterjen itu bisa bereaksi dengan kotoran-kotoran untuk mengeluarkan kotoran dari baju-baju kotor kita. Gitu. Kemudian malam mau tidur pakai kosmetik. Kalau tidur Nah, kosmetik kita itu juga ada campuran bahan dari CPO dan PKO. Nah, jadi saat ini
CPO dan PKO adalah bahan baku yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern kita. Gitu. Jadi Pak, saya ingin tahu bagaimana proses kelapa sawit ini menjadi CPO. Nah, untuk memproses buah kelapa sawit menjadi CPO, itu prosesnya adalah pertama secara umum itu diblok dulu, ya, dari blok, kemudian dari blok dibawa ke pabrik, di pabrik baru diolah, kemudian menjadi CPO, gitu ya. Di blok yang dilakukan adalah yang pertama panen, jelas ya. Jadi pohon namanya kelapa sawit ini kan pohon makhluk hidup ya, sama kayak buah-buah yang lain. Dia melalui proses yang namanya pematangan buah. Gitu. Dia akan matang antara 5 sampai 6 bulan. Nah, kemudian ketika ada yang matang itu kan dipanen sama bapak pemanen kita. Nah, ujung tombak perusahaan kita ya mereka ini. Bapak pemanen ini sangat berjasa di perusahaan kita. Karena mereka yang hari-hari dari pagi sampai sore yang memanen tadi, mengambil buah-buah yang masak untuk dikirim ke pabrik. Ya, kemudian dipanen kan. Kemudian yang dipanen itu adalah yang matang-matang saja. Kemudian ditaruh di pinggir jalan, namanya TPH, tempat pengumpulan hasil. Nah, jadi bapak pemanen ini masuk ke lorong-lorong blok itu, nyari buah matang, dipotong, kemudian dikeluarkan ke tempat pengumpulan hasil. Tempatnya di pinggir jalan, collection road namanya. Ya, collection road bahasa Inggris, bahasa Indonesianya mungkin ya jalan pengumpul gitu ya, collection road. Nah, setelah itu dikumpulkan kan, ada sepanjang jalan itu collection road, ada TPH. Nah, di situ nanti setelah siap diangkut, baru ada truk pengangkutnya masuk untuk dinaikkan ke truk. Ketika cukup satu bak truk itu dikirim ke pabrik, ya di pabrik kemudian ditimbang. Sebelum masuk ke tempat pengolahan itu kan masuk yang namanya timbangan. Di situ ditimbang berapa sih yang diangkut tadi, kemudian baru masuk ke yang namanya tempat pengumpulan namanya loading ram di pabrik ya. Di pabrik itu loading ram itu tempat pengumpulan tadi buah-buah yang dari kebun dikumpulkan di situ dulu. Nah, kemudian setelah di loading ram dia akan masukkan lori. Tahu lori ya, yang kayak kereta. Nah, itu lori dimasukin ke lori, baru nanti lori tadi dimasukkan ke namanya rebusan, ya direbus. Jadi lorinya itu masuk ke kayak tabung besar gitu, di situ direbus. Kalau kita ngerebus air pakai kompor, kalau ngerebus TBS itu pakai yang namanya uap panas ya. Jadi TBS ini supaya bisa diambil minyaknya kan harus dilepas dulu. Berondolan-berondolannya dari janjang. Supaya mudah lepasnya itu harus direbus dulu tadi, dilunakkan dulu. Nah, setelah dilunakkan, itu TBS-nya nanti dimasukkan ke yang namanya untuk merontokkan tadi, mipil, pernah tahu jagung ya? Nah, jagung itu kan misahkan antara tongkolnya sama jagungnya itu kan, ada pakai tangan gitu ya. Ada yang pakai, kalau di kampung saya itu pakai sepeda supaya tangannya nggak sakit. Rodanya itu diputer, dipepetin gitu, lepas sendiri. Nah, kalau kita namanya thresher namanya. Kalau di pabrik kelapa sawit untuk merontokkan berondolan dari janjangannya itu thresher. Dengan prinsipnya dia buahnya diangkat, dijatuhkan, diangkat, jatuh, lama-lama lepas. Nah, setelah itu kan terpisah nih antara berondolan sama janjangannya. Nah, janjangannya akan dikirim ke tempat pembuangan janjangan namanya janjang kosong. Kan sudah nggak ada berondolnya, jangkos. Nah, berondolannya inilah yang akan kita proses menjadi minyak. Berondolan ini diprosesnya pertama di blender dulu, bahasa gampangnya dulu ya. Dicincang-cincang, kemudian setelah dicincang diperes. Ya kayak kita bikin jus ya, kan di blender dulu, baru diperas sehingga keluar minyaknya. Minyaknya tadi kan masih kotor minyaknya, kemudian hasilnya apa? Minyak dan ampasnya tadi ya, berondolan tadi kan, ampasnya jadi limbah
padat. Kemudian minyak kotornya tadi supaya bisa dijual harus dibersihkan dulu melalui proses-proses di pabrik sehingga keluar CPO bentuknya cairan yang bersih warnanya kuning. Nah gitu. Kira-kira proses seperti itu. Kalau sudah, kan nanti kan ada standar-standar kualitasnya ya. Jadi CPO itu harus tingkat kejernihannya, tingkat kandungan kotorannya, kandungan airnya itu harus periksa dulu. Ketika sudah sesuai standar baru kita jual. Kita kirim. Kalau kita di sini kan di pabrik itu ada tahu tangki besar kuning di setiap pabrik ada ya. Ada. Nah itu namanya storage tank, tandon tangki penyimpanan minyak CPO. Dari situ nanti diisi ke truk tangki tahu yang sering lewat ketemu ya. Nah itu ngambil dari pabrik-pabrik tadi dikirim ke, kalau di kita di Waho ini dikirim ke sana ke tangki 30 di seberang Mio sana, dispatch. Dikirim ke dispatch di sana ya. Dari situ nanti di seberang sana sudah nunggu truk-truk tangki CPO kita juga dipindahkan ke sana melewati pipa nyebrang sungai itu. Nah, di sana diisikan ke tangki, baru dikirim ke Labanan, Bro. Di sana sudah ditunggu kapal tanker pembeli CPO kita. Dari situ, dari kapal tanker barulah itu ke perusahaan tadi, ada perusahaan minyak goreng untuk diolah jadi minyak goreng, perusahaan sabun, perusahaan margarin, macam-macam. Jadi kira-kira gitu prosesnya dari blog kita sampai ke masyarakat. Baik Pak, setelah kami mengetahui proses dalam pembuatan CPO, kami ingin tahu Pak, apa saja pekerjaan yang ada dalam perkebunan kelapa sawit ini? Ya. Jadi di namanya kebun ya, namanya kebun sawit ya isinya tanaman sawit gitu ya. Tanaman sawit itu ya sama kayak tanaman yang lain, makhluk hidup yang dia ciri-ciri makhluk hidup itu butuh makan, makan, minum gitu ya, supaya dia bisa bertumbuh dengan optimal, buahnya banyak ya tadi harus dipenuhi hak-haknya dia, yaitu tadi makan dan minum. Nah, yang pertama makannya kalau tanaman itu apa? Makannya dipupuk. Nah, sebenarnya dia makan dari lingkungannya sendiri ada, akarnya itu akan cari makan dari dari tempat media dia ditumbuhkan gitu ya. Kalau alaminya dia ya dari unsur hara yang di tanah tadi. Makanya ada, kalau tanahnya subur ya tanamannya bagus. Kalau tanahnya nggak subur, tanamannya nggak bagus gitu ya. Nah, pupuk itu tujuannya adalah untuk menambah tadi, menambah unsur hara di tanah yang bisa nanti diserap oleh tanaman sawit ini kita, tanaman kita ini. Nah, kemudian pupuknya juga macam-macam, karena tanaman ini kan membutuhkan yang namanya unsur NPK, N nitrogen, P fosfat, K kalium, dan unsur mikro-mikro yang lain kayak magnesium dan lain-lain, seng gitu ya. Nah, jadi secara alami unsur-unsur tadi sudah tersedia di tanah, cuman secara jumlah mungkin belum memenuhi kebutuhan tadi dari tanaman tadi. Kan ada ribuan tanaman kita ya. Kalau teman-teman boleh tahu, di kita itu 1 hektar itu isinya 136 pokok sampai 140 pokok. Banyak ya. 1 hektar, 1 hektar itu 100 meter kali 100 meter, itu isinya 136 sampai 140 pokok. Tergantung cara tanamnya ya, cara tanam. Nah, nanti bisa dipelajari. Nah, dari pupuk tadi kita kan menambah jumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga dia makannya cukup. Nah, kayak kita manusia, makanan kita itu dari bayi, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa itu kan beda ya. Kalau bayi makannya masih mungkin yang ASI dulu, kemudian bubur-bubur yang lunak, kemudian baru makan nasi itu pun mungkin setengah piring, tambah gede tambah banyak sampai 3 piring ya. Sama tanaman sawit juga gitu, di pemupukannya juga berdasarkan umurnya. Ketika masih kecil sedikit, tambah besar tambah banyak gitu. Nah, kemudian selain dipupuk juga butuh minum ya. Nah, minumnya itu
kalau kita karena tanaman kelapa sawit ini butuh minumnya itu kalau boleh kita sampaikan itu 2000 sampai 3000 mililiter butuh curah hujannya dalam setahun. Nah, gitu. Jadi dia itu butuh segitu. Jadi kan kita ada di kebun itu mencatat setiap hari ya curah hujan gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kalau di Afling itu ada, boleh datang ke kantor Afling, lihat di situ pasti ada namanya monitoring curah hujan. Hari ini hujan berapa mili, hari ini curah berapa mili, hari ini kalau nggak ada hujan strip, kalau hujannya 10, kan ada alat pengukurnya namanya ombrometer. Kalau di Afling tahu ada kayak tabung besi di tengah. Nah, ada yang tahu ya, itu namanya ombrometer, alat pengukur curah hujan. Nah, itu nanti di situ diukur hari ini berapa mili. Jadi dalam setahun itu kalau curah hujannya dapat 2000 sampai 3000 mili, nah itu berarti cukup minumnya kelapa sawit tadi. Nah, makanya sawit ini cocoknya tumbuh di Katulistiwa. Jadi cocoknya adalah di daerah yang sekitaran Katulistiwa, karena sepanjang Katulistiwa itu curah hujannya sepanjang tahun. Jadi sawit kenapa nggak ada di Jawa? Adanya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi yang sekitaran garis Katulistiwa. Dilewati. Karena hujannya ada sepanjang tahun. Jadi kalau di sepanjang Katulistiwa setiap bulan pasti ada hujan, meskipun cuma sehari 2 hari pasti ada hujan. Tapi kalau di Jawa, di sisi selatan Katulistiwa, itu dia kan secara teori 6 bulan hujan, 6 bulan kering. Musim kemarau, musim hujan. Nah, makanya nggak cocok untuk sawit, karena sawit butuh sepanjang tahun ada air. Setelah ngasih makan, ngasih minum, juga harus dijaga kebersihannya. Nah, kalau di blok itu kan ada yang namanya tumbuh di tanah ya. Dia supaya tumbuh optimal, persaingan makannya harus makanannya nggak boleh diambil tanaman lain gitu loh. Namanya perkebunan, kita kasih pupuk, tujuannya kan kasih makan sawit. Jangan sampai tanaman lain ikut makan, gitu, supaya kebutuhan sawitnya tadi cukup. Nah, supaya cukup, berarti tanaman lain yang pesaingnya kelapa sawit tadi harus dihilangkan. Nah, itu namanya pekerjaan weeding, menghilangkan tanaman lain yang menjadi saingan dari kelapa sawit tadi dalam mengambil unsur hara. Nah, posisinya kan ada di kebun itu, nah semuanya harus dihilangkan. Selain kelapa sawit harus dihilangkan, kecuali tanaman bermanfaat. Nah, jadi gini, di kebun itu ada tanaman bermanfaat, ada yang namanya gulma. Selain kelapa sawit yang tidak bermanfaat, itu namanya gulma. Tapi selain kelapa sawit yang bisa bermanfaat, itu namanya tanaman bermanfaat di kebun. Contohnya apa? Pakis, pakis lunak, kan kita lihat ada ya di blog, itu nggak disingkirkan karena dia bermanfaat. Gitu. Bunga apa sih itu? Yang ada di gawangan, di antara sela-sela tanaman sawit kan ada pakis lunak. Nah, itu fungsinya, dia bermanfaat. Fungsinya untuk menutup tanah supaya menjaga kelembapan. Gitu. Jadi pakis itu dia menutup area-area tanah sehingga tidak langsung kena matahari, sehingga menjaga kelembapan, enggak langsung menguap semua airnya yang di tanah. Kemudian juga sebagai tempat tumbuh binatang-binatang kecil yang itu menjadi musuh alami hama kelapa sawit. Gitu. Hama kelapa sawit kan ada yang pernah dengar teman-teman, ulat api ya. Nah, ulat api itu ada musuhnya, musuh alaminya. Musuh alaminya itu dia tinggalnya sarangnya, cari makannya di tanaman tadi, di pakis tadi. Ada juga kita tanam di pinggir jalan bunga yang ungu-ungu, yang kuning-kuning, ada kuning, ada bunga pukul 8 kalau nyebutnya kita. Yang pinggir kiri kanan jalan itu sengaja ditanam karena itu juga tempat tumbuhnya musuh-musuh alami dari ulat api. Ada juga yang di pojokan, yang tanaman
air mata pengantin Oh iya tahu tahu. yang ungu kecil-kecil. Iya. Nah, itu juga tempat tinggalnya dan bersarang dan cari makannya musuh-musuh alami dari tulang api. Jadi gitu, pekerjaan kita tadi adalah di kelapa sawit ngasih makan, kasih minum, kemudian namanya mupuk ya. Nah, kemudian kalau menghilangkan tanaman pesaingnya itu namanya weeding. Weeding ada di sekitaran tanaman sawit tadi. Kemudian juga menjaga dari hama. Karena kan tanaman ini ada hamanya, supaya nggak terserang hama harus kita jaga supaya nggak terserang hama adalah memperbanyak musuh alami supaya kita nggak membasmi hamanya nggak menggunakan kimia. Karena tadi DSN misinya apa tadi? Melalui tata kelola yang baik ya. Jadi perusahaan kelas dunia, tata kelola yang baik itu adalah yang tidak merusak lingkungan. Gitu. Jadi kita menggunakan metode-metode yang ramah lingkungan. Caranya adalah dengan musuh alami. Kemudian gitu, kira-kira seperti itu. Oke Pak, mari kita ke pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya, apa harapan Bapak selaku perwakilan dari perusahaan ini untuk kami, generasi-generasi muda dari program Cinta Sawit ini? Harapan kami ke adik-adik, harapannya adik-adik nanti akan pertama menjadi generasi yang akan menemukan teknologi selanjutnya supaya sawit ini bisa dikelola lebih ramah lingkungan. Karena dengan sawit ini dikelola lebih ramah lingkungan, harapannya tetap kita bisa ambil manfaatnya, lingkungan bisa tetap terjaga untuk generasi masa depan. Ya, jadi harapan kami adik-adik belajar yang rajin, pelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sawit, bagaimana nantinya sawit ini bisa diolah, dikelola dengan lebih ramah lingkungan, gitu ya. Makanya apalagi sekarang banyak media untuk belajar, pelajari semua hal yang berhubungan dengan teknologi-teknologi yang bisa, yang lebih canggih, yang lebih baik, sehingga pabriknya nanti juga bisa lebih, nggak perlu pakai solar contoh ya. Solar itu kan bahan bakar fosil ya, yang tidak terbarukan. Dia ngambil dari, cuma ngambil doang, ngambil kalau habis ya sudah. Nah, jadi mungkin bisa belajar tentang energi terbarukan, gitu ya. Bagaimana nanti supaya pabrik bisa berjalan, bahan bakunya, bahan bakarnya bisa lebih menggunakan energi terbarukan. Kemudian prosesnya di kebun contoh menggunakan bahan kimia masih ada, tapi teman-teman adik-adik bisa belajar bahan apa sih yang bisa untuk memberantas gulma tapi tidak membahayakan lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, gitu. Jadi harapannya adik-adik bisa meneruskan kami, meneruskan generasi DSN ini ya, untuk meneruskan kami nanti DSN supaya bisa lebih tadi mencapai visinya apa tadi, menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara, gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharing sessionnya. Semoga saja harapan dari perusahaan ini dapat kami wujudkan di suatu hari nanti. Amin. Tetap semangat ya. Ya, siap Pak. Oke, see you next time. Bye-bye.